Menemani saudara pendengar di Jakarta sore ini bersama dengan saya Binda Umar dan kami akan berbincang terkait mengenai tema pembedaan tarif KRL. Kali ini bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki dan Aspek Asosiasi Penumpang Kereta dengan Bang Alfred Sitorus. Selamat sore Bang Alfred. Selamat sore Binda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang sore ini? Ya semangat, masih bergelantungan di kereta. Baik, kita minta waktunya ngobrol juga ini terkait mengenai pembedaan tarif KRL yang memang sudah diketahui ya, pemerintah sudah mengatur ya skema tarif kereta rel listrik atau KRL dengan membedakan antara si kaya dan si miskin. Namun sebenarnya kalau melihat ini bagaimana terkait mengenai diterapkan pembedaan dari tarif KRL, Bang Alfred? Iya, sebenarnya gini. Yang pertama yang perlu kita luruskan adalah ini adanya komunikasi yang buruk ya yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan dan juga dirjennya kepada masyarakat gitu ya terkait dengan pembedaan tarif yang akan direncanakan mau diberlakukan oleh pemerintah yang dimana operatornya itu kan PT KAI dan KCI gitu ya. Jadi sebenarnya gini, ini akan membuat satu pemisah ya di 1,2 juta penumpang setiap harinya di KRL gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa di dalam satu rumah pun nanti akan ada pembedaan antara abang adik yang dia grade gajinya berbeda, itu akan membedakan dia naik satu strata ekonomi yang berbeda di dalam satu rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya di dalam sistem transportasi perkotaan yang namanya seamless facility ya, seamless mobility itu seharusnya itu diadopsi gitu ya, kecuali angkutan umum berbasis jarak jauh itu memang dikasih pilihan. Ya, Anda harus menggunakan eksekutif, bisnis, atau ekonomi. Itu kan ada. Tapi kan ini Jakarta dengan aglomerasinya seharusnya ya dengan ketentuan bahwa KRL itu kan jarak jangkauannya itu kan sebenarnya 65 km gitu ya. Jadi seharusnya yang perlu dikejar oleh pemerintah, Dirjen KA atau Kementerian Perhubungan dengan PT KAI gitu ya, yaitu adalah load-nya dulu kan gitu. Iya. Load faktornya dulu yang didahulukan, bukan bicara antara tarif si miskin dan si kaya. Padahal ya ini ada satu komunikasi yang sesat menurut kami di Koalisi Pejalan Kaki dan juga ASPK ketika bicara tarif si kaya dan si miskin gitu ya, adalah bahwa yang namanya menggunakan angkutan umum itu siapapun itu wajib disubsidi gitu ya, dikasih PSO, Public Service Obligasi. Kenapa? Karena dia itu adalah mereka-mereka yang menggunakan angkutan umum ini kan pejuang lingkungan kan. Gitu. Mereka tidak mengeluarkan emisi, tidak berpolusi ya, dan tidak juga membebani 71 triliun kemacetan di Jabodetabek, dan juga mereka bukan orang yang membuat rugi negara sekitar 51,2 triliun akibat pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Harusnya bicara subsidi silang itu bukan bicara antar penumpang, tapi bicaranya orang yang mencemari, nanti yang tidak mencemari diberikan insentif lebih ya dengan menggunakan angkutan umum. Sebenarnya bicara subsidi cross subsidi itu kan sebenarnya itu gitu ya. Jadi diberikan kepada orang yang memang tidak melakukan apa yang memang menjadi beban negara kan sebenarnya gitu. Jadi itulah sebenarnya ketika ini ada komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh Pak Menteri gitu ya, dan juga dirjennya ke bawah-bawahnya, sebenarnya sudah kami berharap Pak Presiden juga bisa memberikan teguran ya, jangan sampai komunikasinya ini buruk, disampaikan saja ke humasnya gitu ya, atau PR-nya dinas Kementerian Perhubungan supaya bisa komunikasi lebih arif seperti ini, supaya tidak menjadi pro kontra di publiknya nanti gitu ya. Kalau memang Kementerian Perhubungan mau mengkehendaki yang namanya kenaikan tarif untuk KRL, silakan saja dibikin kajian ATP WTP-nya gitu ya. Dan jangan lagi bicara orang kaya nggak perlu disubsidi kalau menggunakan naik angkutan umum gitu ya. Padahal polanya push and pull strategi itu kan bagaimana melihat orang menggunakan angkutan umum, tapi tidak lagi melihat orang kaya selalu duduk nyaman di atas kendaraan pribadinya. Kan sebenarnya itu yang mau
dikejar setiap kota-kota negara besar gitu ya, untuk melihat bahwa semua orang bisa mengakses angkutan umum itu, yang memang di mana-mana kita sama-sama bisa merasakan seperti apa menggunakan angkutan umum yang aman, ramah, dan juga aksesnya dan juga travel time-nya itu tepat gitu loh. Kan yang penting kan itu gitu. Jadi jangan karena murah terus travel time-nya nggak tepat gitu. Jadi itu yang sebenarnya diurus dulu oleh pemerintah, bicara bagaimana kita menggunakan angkutan umum, Dinda, yang memang tidak telat, waktu tempuhnya lambat dan yang lain-lain. Sebenarnya yang perlu diurus itu. Jadi bicara tiket dan jangan ada bahasa dari pemerintah bahwa subsidi angkutan umum itu sangat membebani negara. Padahal subsidi BBM kita itu 500 triliunan gitu ya. Padahal itu kan cuma dibakar gitu ya. Jadi seharusnya itu yang perlu kita lihat dari sisi para pengguna angkutan umum gitu, Binda. Ya, artinya sebenarnya kalau memang ini lebih mengacu kepada kenaikan tarif tidak masalah begitu ya, karena kalau dengan perbedaan tarif ini polemik pasti akan terjadi di masyarakat pengguna KRL begitu ya, Bang. Ya karena memang kan yang mau dikejar kan sebenarnya load-nya itu, gitu ya, load penumpangnya, bukan membeda-bedakan tarifnya. Jadi sebenarnya dengan mendengar kata pembedaan tarif antara si kaya dan si miskin ini sebenarnya melukai hatinya Pak Jonan dulu ya, sebagai menteri pertama yang bilang bahwa kita samakan semua tarif di Jabodetabek ini untuk KRL supaya orang bisa menikmati hal yang sama. Gitu. Urusannya nanti subsidi itu kan DPR RI kan yang memberikan subsidinya gitu ya. Jadi ya tinggal pemerintah eksekutif itu melaksanakan. Jadi ya sebenarnya si para penumpang KRL ini gitu ya, sebenarnya ya tinggal bilang saja ke DPR-nya untuk meminta subsidinya berapa banyak. Dan kalau pemerintah masih nggak bisa komunikasi dengan DPR RI, ngomong ke masyarakatnya agar ngomong ke wakil rakyatnya untuk mendapatkan subsidi lebih kalau memang dirasa subsidinya kurang, dan jangan juga disampaikan ini jadi beban negara gitu. Jadi itu dan insentif-insentif yang memang perlu diberikan kepada para pejuang-pejuang transportasi yang memang dia tidak mencemari, dia tidak menjadi beban kemacetan di perkotaan gitu. Dan yang paling penting adalah Kementerian Perhubungan harusnya sudah lebih melangkah jauh untuk kota-kota yang lain untuk bisa membangun infrastruktur KRL di kota-kota lain. Jadi seharusnya isu si kaya tidak dapat subsidi, pembedaan tarif ini seharusnya tidak muncul di publik, tapi mereka lebih memberikan bagaimana masyarakat di perkotaan yang lain itu bisa merasakan naik KRL seperti yang ada di Jabodetabek gitu. Iya. Baik, namun artinya kalau secara pribadi memang tidak setuju dengan adanya pembedaan tarif ini ya, Bang Alfred ya? Itu sangat blunder sih, itu sangat absurd sih menurut kami gitu ya, karena apakah seorang pengacara kaya raya ketika dia naik angkutan umum nggak boleh disubsidi kan? Padahal dia kan sudah rela meninggalkan kendaraan pribadinya gitu ya, dengan konsumsi bahan bakar yang cukup banyak ketika dia menggunakan kendaraan pribadi yang cc besar dan yang lain. Padahal ketika dia menggunakan angkutan umum itu ya semuanya disamakan. Bahkan siapapun ya, seorang presiden, waktu presiden, menteri ya wajib disubsidi kalau dia menggunakan angkutan umum seperti KRL. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan. Karena apa? Semua orang merasakan hal yang sama ketika mereka menggunakan angkutan umum yang mereka tidak membebani jalan raya dan mereka tidak membuat polusi, mereka tidak mencemari udara di kotanya masing-masing. Jadi sebenarnya itu kalau mau melihat secara utuh bagaimana sistem transportasi di perkotaan kalau kita mengacu ke beberapa kota-kota yang memberikan layanan transportasi publiknya ke masyarakatnya. Bahkan di kota-kota lain ada juga yang sampai ngasih gratis kan gitu, disubsidi benar-benar sampai. Tapi kan kalau kita melihat di sini, ini kan kita mengajari orang supaya lebih tertib, Pindah ya. Yeah. Jadi orang datang masuk ke kereta, setting dan yang lain itu kan bagian dari edukasi untuk membuat orang tertib, disiplin gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan juga kita mengajarkan ke anak-anak semenjak dini bagaimana caranya membeli tiket, setting yang benar, out yang benar, ya, tidak membuang sampah di peron, di kereta dan itu bagian dari edukasi. Jadi ini sebenarnya jangan sampai karena dengan gaya komunikasi yang buruk ini akhirnya orang bisa berpindah ke kendaraan pribadinya, baik itu ke roda 2 ataupun roda 4 kita. Iya. Begitu.
Baik, walaupun memang ini masih dalam pengkajian, artinya kita akan melihat juga nanti akan seperti apa begitu ya. Betul. Karena betul, di masyarakat pun ini sudah terjadi polemik terkait pembedaan itu ya Bang Alfred. Betul, bahkan udah kubu-kubuan nih ya. Jadi ada yang kubu setuju, ada yang tidak. Jadi harusnya ini kajiannya benar-benar dan disampaikan kepada masyarakat, dan partisipatif masyarakat, partisipatori masyarakat harus dilibatkan, Dinda. Jangan sampai hanya dijadikan objek gitu ya. Akhirnya sudah naiknya tarif dan yang lain-lain. Jadi itu seharusnya masyarakatnya juga para pengguna KRL ya, kereta komuter dan yang lain itu harusnya dilibatkan sebenarnya seperti apa pada saat kajian ATP WTP-nya, willingness to pay dan ability to pay-nya, untuk bicara bagaimana kesanggupan orang untuk bisa membayar tiket dan yang lain-lain gitu. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa Bang Alfred. Namun terima kasih Bang Alfred waktunya untuk sama-sama Dinda. Salam sehat selalu, selamat sampai di tempat tujuan ya Bang Alfred. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Demikian saudara pendengar, Ketua Koalisi Pejalan Kaki dan ASPK Asosiasi Penumpang Kereta, Bang Alfred Sitorus. Kami masih akan menghadirkan juga obrolan dengan narasumber lainnya, dan Anda juga boleh ikut berkomentar di WhatsApp Pro 1 Jakarta terkait mengenai pemerintah yang tengah mengatur skema tarif kereta rel listrik atau KRL dengan membedakan antara si kaya dengan si miskin. Hal ini dilakukan agar subsidi tarif KRL yang digelontorkan oleh pemerintah tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun kebijakan ini masih dikaji dan belum tahu kapan diimplementasikan. Apakah Anda setuju diterapkannya pembedaan tarif KRL? Sampaikan komentar Anda di WhatsApp Pro 1 Jakarta 081212344912 atau juga telepon di 0213440696 dan 3441499 serta sosial media Pro 1 Instagram di @RRI Pro 1 Jakarta.